warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya pada minggu lalu mengenai pengenalan CorelDRAW. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu CorelDRAW, fungsinya, kegunaannya, dan versi-versi CorelDRAW ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan icon-icon yang ada di dalam CorelDRAW. Ibu share screen dulu. Sebentar. Apakah tampilan CorelDRAW sudah terlihat? Ini Ibu menggunakan CorelDRAW versi 2020 64 bit. Nah, ketika kalian membuka, tampilannya akan seperti pada layar ini ya. Nah, ini ada menu namanya New Document. Nah, ini digunakan sebagai ketika diklik akan muncul seperti ini. Ini create a new document, berarti kalian membuka dokumen baru. Nah, ini ada nama. Kalian bisa kasih judul itu buat lembar kerja kalian, namanya apa, terserah. Kalian mau membuat desain apa. Misal Ibu contoh ini desain belajar Corel. Nanti itu judul ini akan muncul di halaman sini, yang Ibu tunjuk ini. Nah, terus ini ada pilihan color mode. Ini ada JMYK sama RGB. Nah, JMYK sama RGB itu maksudnya yang di RGB itu merupakan warna digital, bukan warna printing. Maksudnya desain untuk sosial media seperti misal membuat profil di blog ataupun di website. Nah, itu menggunakan RGB. Sedangkan jika kalian tujuan desainnya ingin mencetak atau kalian harus pilih yang CMYK agar nanti warnanya itu tidak berubah ketika kalian mendesain sama mengeprint ya. Nah, selanjutnya di sini ada backslash. Backslash ini kalian pilih ukuran lembar kerja yang akan kalian desain. Di sini ada A3, A4, A5, A6, terserah kalian. Segunanya kalian, keinginan kalian. Nah, Ibu gunakan yang A4. Ini Ibu gunakan RGB aja ya, karena Ibu tidak akan mencetak atau mungkin desainnya. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah memilih backslash, misal Ibu pilih A4, berarti width sama height-nya itu otomatis berubah karena width sama height ini sudah menyesuaikan sama backslash yang kalian pilih. Nah, di sini ada milimeter, sentimeter, inci, itu bisa pilih salah satu sesuai dengan keinginan kalian. Di sini Ibu memilih yang sentimeter. Nah, di sini ada orientation, ada yang bentuknya portrait, ada yang bentuknya landscape. Jadi kalian pilih salah satu yang menurut kalian itu mudah atau kalian inginkan. Di sini Ibu pilih yang portrait aja. Nah, selanjutnya ada resolution. Untuk standar resolution itu emang sudah 300 ya, 300 dpi per inch. Nah, yang ini ada kota ini nggak usah dicentang ya, langsung klik OK aja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Misal kalian ingin yang portrait ini. Nah, sudah. Selanjutnya, di sini ada menu yang namanya title bar. Title bar itu yang paling atas, yang ada di sini ada CorelDRAW 2020 60 bit, itu namanya title bar. Terus di bawah title bar itu ada namanya menu bar.
Menu bar itu ada file, edit, view, layout, object, effect, bitmap, dan lain-lain ini ya. Terus di bawah menu bar itu ada toolbar. Nah, toolbar di sini itu memudahkan kita karena kan ini ada misal open. Nah, open ini tuh ada di dalam file. Nah, kita jadi di dalam toolbar itu sama aja shortcut yang isinya ada di dalam menu bar. Nah, selanjutnya di bawah toolbar itu ini, bagian ini ada property bar. Ada ukuran dari A4, letter, legal, A3, itu ukuran lembar kerja yang akan kita gunakan. Itu namanya property bar. Nah, selanjutnya yang vertikal ini namanya toolbox. Di sini penting sekali menu-menunya. Nah, selanjutnya Ibu akan coba di sini ada file open recent. Open recent itu maksudnya ketika kalian ingin membuka desain yang sebelumnya pernah kalian desain untuk membukanya lagi, atau kalian ingin mengedit lagi, itu bisa digunakan ya open recent. Nah, ketika kalian ingin membuka gambar, itu bisa diklik open atau ctrl plus O. Nah, selain itu juga bisa kalian langsung mendrag dari file ini. Misal Ibu akan ini ya, gambar ini dimasukkan ke dalam Corel, tinggal klik aja, terus drag ke bagian sini. Kemudian lepas. Nah, ini udah. Ada banyak cara untuk memasukkan gambar di dalam Corel. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai toolbox. Di sini ada pick tool yang digunakan untuk memindahkan objek. Misalnya Ibu klik bagian pick tool. Nah, ini tuh untuk memindahkan objek. Seperti itu. Kemudian di bawah pick tool ada yang namanya shape tool. Nah, shape tool ini gunanya untuk mengedit garis. Misalnya Ibu contohkan. Kita coba yang ini segi 4. Nah, ketika kalian ingin agar sama sisinya itu sama, kalian harus tekan CTRL. Ibu ulangi, ini yang rectangle tool. Drag. Sambil tekan CTRL. Nah, nanti sisinya sama. Kemudian gunanya shape tool ini itu untuk mengedit garis. Dimaksudnya dari sini. Nah, garisnya bisa berubah jadi lingkaran. Yang semulanya tadi segi 4 jadi lingkaran. Gitu. Selanjutnya, jika kalian ingin mempertebal garis, kalian bisa menggunakan ini. Outline. Kalian pilih berapa yang kalian inginkan, bisa segini atau kurang tebal lagi. Terserah. Kalau ingin menambahkan titik atau merubah titik, itu kalian gunakan saja ini. Nah, tadi kalian klik garis dulu.
misal kayak gini. Jika kalian ingin menambah titik, kalian double klik aja yang ingin kalian tambahkan. Misal ibu di sini, nah, terus tarik aja garis kemana kalian yang inginkan. Jika ingin membalikan seperti semula, double klik aja lagi. Nah, seperti ini. Sudah. Selanjutnya di sini ada menu crop tool. Nah, crop tool sendiri ini gunanya untuk memotong. Bisa kalian ingin memotong dua bagian ini, bisa menggunakan crop tool. Kalau enggak, bisa menggunakan knif. Nah, kayak gitu ya. Nanti kalian coba-coba sendiri. Selanjutnya ada menu zoom. Sebenarnya zoom ini tidak terlalu penting karena kalian bisa pakai mouse, jadi tidak terlalu penting. Di dalam zoom tool ini terdapat pen. Nah, ini untuk menggeserkan. Nah, memudahkan sih sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, di bawahnya zoom tool terdapat freehand tool. Ini itu untuk menggaris, untuk membuat garis. Ada banyak sekali cara untuk membuat garis. Ada freehand, ada 2-point line, ada bezier, ada pen, ada 3-point curve. Nih, banyak sekali. Misal Ibu contohkan. Ketika kalian membuat garis, nah kayak gini sih. Selanjut, Ibu terangin yang dasar-dasarnya aja ya. Nanti dicoba sendiri di rumah pakai laptop masing-masing. Nah, selanjutnya ada yang namanya artistik. Nah, ini itu juga untuk membuat garis, tapi sudah ditentuin ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti kalian bisa merubahnya. Ada di property bar, kalian bisa mengubahnya. Selanjutnya ada, sebentar. Mohon maaf ya, karena ada kendala tadi. Ini Ibu share screen lagi. Akan lanjutkan. Masih dengar suara Ibu nggak? Dengar. Masih, Bu. Kelihatan ya? Iya. Ibu lanjutkan. Tadi sudah bisa ya membuat artistik. Ibu ulang. Nah, bisa buat kayak gini. Nanti bisa diganti di property bar. Di bawah artistik ini terdapat ini. Ya, sekali lagi minta maaf ya karena ada kendala lagi. Tadi ketika Ibu klik artistik itu langsung error, nggak bisa diklik yang lain. Not responding. Iya, Bu. Ya, Ibu lanjut aja yang selain artistik. Nah, ini di bawahnya ada rectangle.
kita tadi sudah mengetahui tentang artistik. Itu nanti bisa kalian ubah yang ada di property bar. Nah, selanjutnya ada rectangle tool. Nah, rectangle tool itu bentuknya segi 4 seperti ini. Ketika kalian ingin menyamakan sisi, kalian harus tekan CTRL agar sisinya itu sama besarnya, sama lebarnya ya. Ketika kalian membesarkan, mengecilkan, kalian harus tekan CTRL. Nah, seperti ini. Mohon maaf, ini kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Iya, kelihatan. Kelihatan, Bu. Ya, ketika kalian harus melepasnya itu bersamaan. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada ellipse tool. Ellipse tool itu bentuknya lingkaran. Sama seperti rectangle tool, dia juga agar besarnya sama, kalian harus tekan CTRL. Nah, seperti ini. Kemudian di bawah ellipse tool terdapat ini yang segi, terdapat poligon ya. Nah, poligon ini atau segi 5 ini bisa kalian tambah jadi segi 6, segi 7, segi 8. Nah, kalian mengaturnya itu di bagian property tool. Itu berada di atas tadi ya, yang Ibu udah jelaskan di awal. Nah, bisa ditambahin titiknya, bisa juga dikurangin. Seperti ini. Nah, selanjutnya, jika kalian ingin memberi teks, kalian klik aja ini 1 kali. Nah, Ibu tulis belajar Corel Draw. Jika kalian ingin mengcopy, tinggal CTRL C, lalu CTRL V ya. Nah, nanti tinggal ditarik aja. Nanti akan jadi 2. Jika kalian ingin mengganti namanya, kalian tinggal ganti aja. Selanjutnya, setelah bagian teks, terdapat oh ya, ketika kalian ingin menuliskan di bagian dalam kotak ini, misal, Bu, saya ingin menulis tapi di dalam kotak, bisa. Tinggal saja klik, kemudian atur bagian mana yang kalian inginkan. Nah, seperti ini, kemudian lepas, lalu klik saja. Ini bisa kalian buat koran kayak gitu. Nah, ketik aja. Nanti tulisannya akan menyesuaikan kotak yang telah kalian buat. Seperti ini. Kayak gitu ya. Ibu harap bisa dimengerti. Kemudian di bawahnya ini terdapat shadow tool. Nah, shadow tool ini itu untuk di dalamnya ada kontur, ada blend, ada distort. Nah, Ibu akan menjelaskan bagian yang blend. Blend ini itu untuk membuat warna. Misal ya, Ibu contohkan. Misal kasih hijau. Udah dikasih warna ya. Selanjutnya coba Ibu kasih bayangan. Nah, klik saja shadow tool, terus klik di bagian objeknya. Kemudian, nah,
tarik sesuka kalian yang ingin kalian kasih bayangan, ke atas, ke bawah, ke samping, terserah ya. Misal Ibu ke sini. Nah, ini jadi ada bayangannya. Seperti ini. Nah, di selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagian blend. Untuk membuat warna. Nah, misal Ibu punya segi 5, kita kasih warna hijau, kemudian kita duplikat CTRL-C, kemudian CTRL-V. Nah, seperti ini. Dan yang warna satunya Ibu kasih warna beda, misalnya warna kuning. Nah, Ibu nanti akan menjadikan blend tool. Nah, ini jadi banyak. Ini kegunaannya blend tool ya. Bisa warnanya bisa jadi lebih banyak dan gambarnya itu banyak. Seperti ini. Ini tuh menggunakan blend tool. Ketika kalian ingin mengambil gambarnya satu-satu, kalian harus klik dulu, break blend apart, ini diklik kanan, terus tekan. Nah, setelah itu kalian harus klik lagi, klik kanan, ungroup ya. Nah, ini ungroup all. Habis itu kalian bisa mengambilnya gambarnya satu-satu. Nah, seperti ini. Bisa untuk background, bisa untuk membuat background. Nah, selanjutnya ini mengenai warna. Selanjutnya ketika coba Ibu buatkan yang bentuk, misalkan awalnya segi 5. Kemudian yang sebelahnya lingkaran ya, atau elips. Kita kasih warna kuning. Nah, kita blend kayak tadi. Klik objek, bagian objeknya dari yang merah ke yang kuning. Nah, seperti ini. Jadi nanti itu bentuk, kalau tadi kan yang hijau sama kuning tadi itu warnanya yang bentuknya sama, warnanya yang beda-beda. Selanjutnya Ibu ini kasih contoh yang bentuknya beda. Nah, ketika kalian ingin mengambilnya gambar satu-satu, kalian juga harus klik dulu, klik kanan, terus break blend apart, kemudian ungroup. Nah, seperti ini. Kalian baru bisa mengambil gambarnya satu-satu.
Nah, di sini bentuknya beda-beda ya. Mulai dari segi 5 sampai membentuk lingkaran. Nah, ini. Beda tuh warnanya. Warna dan bentuknya itu beda. Nah, seperti ini bisa kalian buat untuk background. Nanti hasilnya lebih bagus. Seperti ini. Nah, kemudian sama ini juga untuk membuat color. Ketika Ibu contohkan, jika ingin memberi warna di titik-titik pada objek, di titik-titik tengah ya, itu pakainya mesh fill. Nah, ini mesh fill. Misal yang ini. Nah, Ibu kasih warna merah. Gitu. Coba Ibu contohkan lagi ya yang merah. Kita kasih mesh fill. Ini Ibu ulangi lagi yang mesh fill karena tadi belum ya. Ibu contohkan nih yang merah. Nah, setelah itu klik mesh fill. Kita set dulu. Misal kita kasih hijau atau kuning, nah seperti ini. Jika kalian ingin menambahkan titik-titik, kurang puas atau pinggirannya ini mau dikasih lagi, kalian tinggal klik lagi. Sampai muncul titik hitam ini ya. Kalian beri warna aja tadi apa kuningnya seperti ini. Itu terserah, itu sesuai kebutuhan kalian. Sudah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan enggak? Apa bingung atau gimana? Ada yang ditanyakan enggak ya? Bu. Nanti itu ya bisa, emang ini baru dasar-dasarnya aja Ibu neranginnya. Masalah warna, bentuk, icon-icon, ini iconnya baru dasar-dasarnya aja, belum sampai yang nggak apa-apa dicoba dulu di rumah, latihan-latihan. Iya, Bu. Selanjutnya, ini udah Ibu jelaskan, saya ulang lagi. Yang paling atas sendiri ini dinamakan title bar. Title bar itu yang ada CorelDRAW 2020 64 bit. Nah, itu namanya title bar. Di bawah title bar itu terdapat menu bar. Di bawah menu bar ada toolbar. Di bawah toolbar ada property bar. Nah, yang vertikal ini namanya toolbox. Udah ya, sampai situ dulu dipahami. Nah, setelah ini nanti Ibu akan kasih kuis. Nanti Ibu share link ya. Selanjutnya, jika kalian ingin menyimpan desain yang telah kalian buat, langsung klik file, save. Kalau bisa juga langsung ctrl+s, bisa juga
yang ada di toolbar. Ini, save, atau di file save. Jika ada save ini tandanya desain Anda belum pernah di-save ya. Jika save as, itu artinya kalian sudah pernah menyimpan gambar tersebut. Ketika diklik save, nanti akan muncul seperti ini. Kalian beri nama file sesuai dengan keinginan kalian. Ini ada save as type. Ini biasanya kalau Corel Draw itu pakainya tipenya CDR atau Corel Draw. Nah, seperti ini. Ada banyak sih tipenya. Nah, seperti minggu lalu, Ibu sudah menerangkan kan, di Corel itu terdapat tipe AI atau Adobe Illustrator. Tapi nanti kalian jika ingin mendesain di AI, tidak ada tipe CDR. Seperti itu. Selanjutnya, kalian bisa klik save. Nanti otomatis file desain kalian akan tersimpan. Nah, jika kalian ingin menjadikan desainnya sebagai gambar, kalian harus pilih yang export. Nah, seperti ini. Jangan lupa tipenya diperhatikan. Kalian ingin mengambil tipe yang PNG atau PDF atau JPEG, kalian bisa. Kalau PNG itu nanti hasilnya akan transparan. Nah, perlu diingat jika kalian ingin menyimpan yang gambarnya aja, kalian harus selection yang bagian gambarnya aja ya, yang perlu kalian simpan, karena nanti kalau misal kalian tidak menyeleksi, semua desain yang ada di halaman Corel itu akan tersimpan sebagai gambar. Jadi kalian harus menyeleksi saja. Nah, klik aja selected only, dicentang, lalu diekspor. Kita klik OK. Sudah seperti itu. Setelah ini, Ibu akan kasih kuis, nanti linknya akan saya share ke WA group. Jika ada yang kurang paham, nanti bisa chat di grup atau ke WA Ibu ya. Sampai sini dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semangat belajarnya, meskipun belajar di rumah, jaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bisa meninggalkan kelas meeting ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nanti bisa chat di WA kalau ada yang kurang paham. Nanti Ibu kasih kuisnya itu berupa multiple choice. Jadi pilihan ganda sebanyak 10 soal. Nanti Ibu akan jelasin cara ngerjainnya. Nanti ada batas pengumpulannya juga. Ibu harap bisa dimengerti ya. Iya, Bu. Baik, boleh meninggalkan kelas. Ya, kameranya malah aku sakit tahu kalau gue